السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا في كتابه الكريم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah hamba yang selalu melakukan dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan dia pasti akan terjatuh kepada yang namanya dosa. Akan tetapi wahai hamba-hamba Allah, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba memiliki efek di dalam kehidupannya, memiliki dampak yang buruk di dalam kehidupannya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan menyebutkan 4 di antara sekian banyak dari efek dan dampak dari seorang hamba yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah Allahu Azza wa Jal akan mencabut darinya ilmu yang bermanfaat, dan akan Allah cabut dari hatinya hidayah. Dan ini adalah musibah yang terbesar. Musibah ketika seorang hamba diuji oleh Allah dari agamanya. Tidaklah lebih berat daripada musibah seorang hamba yang hartanya itu hilang dan binasa. Tidaklah lebih besar daripada musibah seorang hamba yang dicabut kesehatan darinya. Musibah yang terbesar, musibah yang sesungguhnya adalah ketika Allah cabut ilmu dari hati seorang hamba. Ketika Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah agama dari hatinya. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada ini. Dan itu adalah dikarenakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Al-Imam Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyah. Tidak ada seorang pun yang dia mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, kemudian ilmu agama itu hilang darinya. Kemudian ilmu Al-Quran yang selama ini dia dengar tidak bermanfaat baginya, hilang dari dirinya. Illa bidzambin yuhdithuh, tidak lain itu semua dikarenakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba
sehingga Allah berikan dia hukuman, ilmu agamanya tidak bermanfaat. Sudah lama dia mengaji, bertahun-tahun, bahkan sudah memutih jenggotnya di dalam mempelajari ilmu agama, tapi dia terus lupa terhadap ilmunya. Dengan banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, Allah hukum dia dengan hilang ilmunya, tak bermanfaat lagi ilmu yang ada padanya. Allah cabut hidayah darinya. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala yaqul, kata al-Imam Ad-Dhahhak, yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba melainkan itu karena ulah dosa tangan-tangan mereka, dan Allah masih banyak memaafkan dosa-dosa yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wallahu subhanah, Allah zat yang maha suci, ja'ala mimma yu'aqibu bihin nasa 'ala dhunub, Allah telah menjadikan hukuman daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, salbal huda wal ilmin nafi'. Allah hukum seorang hamba yang berbuat dosa, di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat dosa adalah Allah cabut hidayah dari hatinya. Jadi jangan heran jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita melihat si fulan bertahun-tahun dia sudah mengaji, dia bawa anak istrinya mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hilang dari majelis ilmu agama. Jangan-jangan selama ini dia masih terus melakukan salah satu dosa dari sekian banyak dosa. Allah cabut hidayah darinya. Jangan pernah merasa aman wahai hamba yang melakukan dosa kepada Allah, karena di antara hukuman yang Allah berikan kepada hamba yang berbuat dosa, salbal huda, dicabutnya hidayah dari dalam dada, wal ilmin nafi', di antara hukuman yang Allah siapkan bagi manusia yang berbuat dosa adalah Allah cabut ilmu yang bermanfaat darinya. Mengaji tapi tukang nipu dalam timbangan, mengaji tapi di dalam bisnis tak peduli dia mana halal mana haram, Allah cabut hidayah darinya. Mengaji tapi suka menggibahi orang lain, bisa jadi karena Allah melihat dia melakukan dosa-dosa yang lainnya, Allah cabut hidayah, Allah cabut ilmu yang bermanfaat darinya. Seharusnya ilmu itu menjaganya, tapi ilmu itu tidak menjaganya dikarenakan Allah berikan kepadanya hukuman dari dosa yang dia lakukan. Di antara dampak bahaya daripada berbuat dosa wahai hamba-hamba Allah adalah Allah berikan kepada dia hidup yang penuh dengan kesulitan. Tentunya kita di dunia tidak lepas dari kesulitan hidup. Dari awal kita keluar dari perut ibu sudah sulit hidup kita, sampai ajal menjemput kita, Allah pasti berikan kesulitan di dalam kehidupan. Gak mungkin dia hidup di dunia gak pernah sulit, pasti ada kesulitan. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka Allah berikan kepadanya kesulitan hidup dan tidak dia dapati jalan keluar dari kesulitan itu. Apabila kita melihat sulit sekali hidup ini rasanya, banyak problematika kehidupan, tapi tak dapat jalan keluarnya, buntu rasanya, bisa jadi itu hukuman dari Allah atas dosa yang pernah kau lakukan. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa maknanya adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari seluruh problematika kehidupannya.